Halo semuanya, nama saya Vincentia Stefani, saya mahasiswa farmasi dari Universitas Esa Unggul. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai COVID-19. Kalian semua pasti udah pada tahu dong COVID-19 itu. Ya, COVID-19 sekarang ini menjadi masalah kesehatan dunia. Dimana kalau kita throwback asal mulanya, COVID-19 ini pada tanggal 31 Desember 2019, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa ada 2 klaster pneumonia yang etiologinya tidak jelas yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dan kasus ini semakin terus berkembang sampai banyaknya laporan kematian dan menyebar ke berbagai negara, di mana salah satunya adalah Indonesia, yang pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengkonfirmasi 2 kasus COVID-19 dan sampai sekarang terdapat total sebanyak lebih dari 275.000 kasus dan 10.300 lebih meninggal, di mana DKI Jakarta sebagai penyumbang pertama kasus terbanyak dan diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Memang apa sih COVID-19 itu? COVID-19 disebabkan oleh golongan coronavirus yaitu SARS-CoV-2, di mana penyakit ini dapat menimbulkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Ada 2 jenis coronavirus yang dapat menyebabkan penyakit, yaitu SARS dan MERS. Lalu, bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu terinfeksi COVID-19? COVID-19 ini memiliki tanda dan gejala umum berupa gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi dari COVID-19 ini berkisar 5-6 hari dengan masa terpanjang yaitu selama 14 hari. Kasus berat dari COVID-19 ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Menyeramkan bukan? Kita sudah tahu bahaya dari COVID-19 ini, maka dari itu kita harus berhati-hati dan waspada terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Karena COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat atau melalui droplet yang keluar dari seseorang yang terinfeksi COVID-19. Apabila droplet tersebut terinhalasi oleh kita atau droplet tersebut jatuh ke permukaan dan kita tanpa sadar memegang permukaan yang terkena droplet tersebut, lalu kita mengucak mata atau kena hidung atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19. Lalu, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengupayakan pengendalian dan pencegahan COVID-19 ini? Ada beberapa langkah yang efektif yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam upaya mengendalikan dan mencegah tersebarnya virus COVID-19. Yang pertama, menggunakan hand sanitizer apabila tangan tidak terlihat kotor. Lalu, menggunakan sabun apabila tangan terlihat kotor. Ingat, basuh tangan secara menyeluruh selama 20 detik. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena kita tidak tahu apa saja bakteri yang ada di tangan kita. Ketiga, menerapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, pakai masker. Ingat, jangan menyentuh bagian depan masker. Yang kelima, jaga jarak minimal 1 meter, terutama dengan mereka yang mengidap gangguan pernafasan. Yang keenam, hindari pertemuan, terutama yang berskala besar, seperti seminar. Dan yang terakhir, jaga kesehatan tubuh kita. Jaga kesehatan tubuh kita dapat dilakukan dengan cara makan makanan yang dimasak dengan sempurna dan bergizi seimbang. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat, jaga lingkungan sekitar kita. Ingat,
COVID-19 bukanlah berita bohong atau hoax, apalagi sebuah konspirasi. Jadi, stop penyebaran COVID-19 dan cintai diri sendiri, sesama, dan keluarga. Mari kita hentikan COVID-19 ini.